Halo semuanya, perkenalkan namaku Derry Kamadi Budiono dengan NIM 1822390. Dan di sini aku akan menjawab mengenai jawaban saya mengenai UAS Sistem Multimedia II 2240. Langsung saja ke slide berikutnya. Untuk soal pertama yaitu mengenai kompresi citra. Ambil sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel. Praktikanlah langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa programan Python. Analisis dan bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Nah, jelaskan observasi Anda mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok asli. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan itu. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu JPEG. JPEG adalah kompresi citra yang sifatnya lossy. Kompresi ini bekerja dengan cara yang pertama, yaitu menghilangkan informasi visual yang kurang penting di mata manusia, dan yang kedua itu menggunakan transformasi matematis dan kuantisasi untuk mengecilkan ukuran data. Nah, langkah-langkahnya gimana sih? Oke, yang pertama itu konversi warna ke grayscale atau YCBCR. Jika gambar berwarna, JPEG akan mengubah dari RGB ke YCBCR. Fokus utama di kompresi ini itu dilakukan pada channel Y atau luminance, karena mata manusia itu jauh lebih peka di terang dan gelap dibandingkan dengan warna RGB itu sendiri. Nah, dalam soal ini, saya juga akan menggunakan grayscale untuk menyederhanakan proses serta memudahkan analisis perbedaan terang dan gelap. Lalu selanjutnya adalah pemrosesan dalam blok 8x8. Gambar akan dipecah menjadi blok 8x8 atau makroblok. Lalu lakukan level shifting dengan menguranginya dengan 128, yang dimana nanti nilai pixelnya akan menjadi negatif 128 hingga 127. Nah, hal ini tuh penting karena bagian inti JPEG yaitu DCT itu bekerja jauh lebih baik pada sinyal yang terpusat di sekitar nol dan memiliki simetri antara negatif dan positif. Untuk transformasi DCT atau Discrete Cosine Transform itu sendiri, DCT akan mengubah blok 8 ke 8 dari domain spasial pixel ke domain frekuensi. Setelah DCT, data per pixelnya menjadi koefisien kiri atas merepresentasikan frekuensi rendah atau fitur tambah gambar. Lalu koefisien kanan bawah akan merepresentasikan frekuensi tinggi, yaitu detail halus atau noise-nya. Nah, selanjutnya adalah kuantisasi atau quantization. Untuk setiap koefisien DCT dibagi dengan matriks kuantisasi standar JPEG, lalu akan dibulatkan. Nah, apa sih efeknya ke foto? Nah, efeknya ke foto itu adalah koefisien frekuensi tinggi itu akan sering dibulatkan menjadi nol. Lalu informasi detail halus akan dibuang, jadi gambarnya bakal sedikit ngeblur gitu. Untuk dekompresi atau inverse quantization dan IDCT, selanjutnya adalah hasil kompresi akan dikalikan kembali dengan matriks kuantisasi dan dequantization. Lalu lakukan inverse DCT atau IDJT untuk kembali ke domain pixel. Lalu hasil akan ditambahkan kembali offsetnya plus 128. Karena di awal kita shift ke 100 pin 128. Perlu diingat bahwa ini adalah kompresi yang lossy, jadi gambar tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Untuk foto yang saya gunakan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk kode yang digunakan sebenarnya cukup simpel. Yaitu yang pertama kita akan melakukan load image dan convertnya menjadi grayscale, lalu ambil satu blok 8x8, lalu melakukan DCT di line ini, lalu kita akan melakukan kuantisasi untuk dengan menggunakan matriks standar luminance JPEG. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan dekuantisasi, lalu inverse DCT, dan hasilnya akan kita visualisasi menggunakan matriks dengan hasil seperti ini. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat di grayscale-nya itu terdapat perbedaan terang dan gelap di beberapa bagian blok. Di sini teman-teman juga udah bisa mulai ngelihat error di reconstructed blocknya. Di sini ada yang parah banget sampai di merah karena dia memiliki perbedaan warna yang cukup signifikan. Di sini dia masih cukup terang, di sini dia gelap. Dia mengalami penggelapan warna. Sedangkan pada yang biru ini dia mengalami sedikit penerangan warna. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa hasil dari kompresi itu ketika dikembalikan ke semula, maka hasilnya akan meng- detail-detail halus akan sedikit berkurang sehingga blok akan terlihat menjadi satu warna saja. Nah, untuk hasil RGB-nya teman-teman juga udah bisa lihat di sini. Hasilnya nggak jauh beda dengan yang grayscale. Nah, untuk hasil di angka-angkanya ini teman-teman juga udah bisa lihat juga di sini, yaitu di sini dapat dilihat di quantized density blocknya, dia hanya menyimpan tiga angka yaitu min 2, 0, dan 1.
Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini? Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, kualitas visual hasil decoding itu masih cukup baik somehow. Nilai-nilai pixel pada reconstructed block tetap mendekati nilai asli. Nah, apa sih yang membuktikan itu? Hal ini tuh bisa menunjukkan bahwa JPEG itu mampu mengkompresi gambar secara efisien tanpa mengorbankan terlalu banyak kualitas. Nah, yang kedua itu ada di block rekonstruksi yang lebih terlihat rata dan halus. Nilai rata-rata, nilai dalam reconstructed block lebih seragam. Misalnya banyak yang nilai 123 hingga 124. Di sini teman-teman bisa lihat nilai-nilainya tersebar merata yaitu 123 dan 124 dibandingkan dengan original blok yang sedikit jomplang di beberapa bloknya. Nah, selanjutnya ada di hanya beberapa keviasian di CT yang dipertahankan. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, di quantized di city blocknya hanya tiga nilai yang disimpan dari 64 koefisien. Di sini teman-teman bisa melihat di city block dan quantized city block di sini sangat jauh berbeda dibandingkan yang ini. Selanjutnya, namun tetap ada distorsi. Perbedaan nilai pixel, misalnya dari 130 menjadi 128, itu tampak kecil. Tapi jika besar atau pada gambar edge atau tekstur, efeknya itu masih kerasa, of course. Ini adalah kompresi yang lossy, jadi perlu diingat sehingga informasi tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya. Nah, makroblok hasil decoding itu masih mempertahankan bentuk dan densitas keseluruhan dari blok asli. Namun, terjadi penghalusan dan smoothing akibat pembuangan koefisien frekuensi yang berfrekuensi tinggi. Nah, ini tuh menunjukkan efektivitas JPEG dalam melakukan kompresi dengan tetap menjaga kualitas visual secara relatif tinggi walaupun dengan mengubah sedikit yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai soal 2, yaitu kompresi video. Buatlah sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, contoh, futsal dance, dan lain-lain. Video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan video analog dan digital dan relevansinya. Dan yang kedua itu apa peran video encoder seperti H.264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Dan yang ketiga itu jelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Nah, empat ini jelaskan bagaimana retensi temporal digunakan untuk kompresi video. Dan yang kelima, jelaskan struktur group of picture atau GOP dan peran masing-masing frame, I, P, dan P. Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Nah, untuk senarionya sendiri, di sini saya membuat sebuah senario di mana sebuah pertandingan futsal antar sekolah diselenggarakan di sebuah gedung olahraga. Untuk memungkinkan orang tua dan menonton ikut menonton dari rumah, panitia menggunakan kamera digital untuk merekam pertandingan dan mengalirkannya secara langsung atau live streaming melalui internet ke platform streaming seperti YouTube Live. Penonton kemudian menyaksikan pertandingan dari berbagai perangkat seperti laptop, ponsel, ataupun smart TV. Nah, untuk skenario di sini pertama itu pertandingan akan direkam di kamera, selanjutnya itu akan merekam untuk streaming YouTube, lalu dilanjutkan dengan video akan dilakukan secara live streaming di YouTube, lalu ditonton menggunakan TV ataupun ponsel ataupun perangkat lainnya. Nah, yang yang pertama kita akan bahas mengenai perbedaan sinyal video analog dan digital cara serta relevansinya apa. Nah, untuk aspeknya sendiri di sini dapat dilihat ada empat aspek yang berbeda, yaitu yang pertama pada representasi. Video video analog memiliki sinyal yang kontinu atau ya yang berupa gelombang, dan video digital memiliki sinyal diskrit ada biner 0 dan 1. Di sini teman-teman bisa lihat juga pada gambar ini sinyal analog berbentuk seperti gelombang dan sinyal digital berbentuk seperti blok ataupun menandakan 0 dan 1 tergantung wattnya setinggi apa. Nah, untuk kualitasnya sendiri, video analog itu rentan terhadap gangguan dan noise yang ada. Dan video digital itu lebih tahan terhadap gangguan dan lebih stabil. Untuk penyimpanan sendiri, video analog itu kurang efisien dan tidak dapat dikompresi. Untuk video digital itu dapat dikompresi dan lebih efisien. Untuk pemrosesannya sendiri, video analog itu sulit untuk dimodifikasi dan video digital itu mudah dimodifikasi dan dianalisis. Nah, relevansinya apa sih di video di kasus yang tadi itu? Dalam senario yang tadi itu, kamera digital menghasilkan sinyal video digital. Yang penting karena memungkinkan kompresi efisien, yaitu yang pertama mengurangi bandwidth dan yang kedua itu mendukung pengiriman melalui internet atau IP-based streaming. Dan yang ketiga itu memungkinkan penyimpanan dan pengeditan setelah videonya di take. Nah, selanjutnya apa sih peran video encoder seperti H.264 dan gimana sih cara kerjanya?
Peran H.264 juga dikenal sebagai AVC atau Advanced Video Coding, yaitu yang pertama, yaitu dengan mengoperasi video digital agar ukurannya lebih kecil tanpa kehilangan kualitas signifikan, yang biasanya digunakan untuk streaming. Dan yang kedua itu menyesuaikan bitrate agar sesuai dengan kapasitas jaringan. Dan yang ketiga itu memungkinkan streaming real time yang lancar ke pengguna akhir. Nah, gimana sih cara kerja umum encoder H.264 ini? Untuk yang pertama, dia akan melakukan input frame, yaitu sebuah frame video akan dianalisis. Lalu akan ditransformasi dengan mengubah blok pixel misalnya 8 ke 8 ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi seperti DCT atau Discrete Cosine Transform. Selanjutnya ada kuantisasi, yaitu mengurangi presisi data untuk menghilangkan informasi yang kurang penting. Dan selanjutnya ada prediksi, yaitu interprediction atau iframe. Prediksi berdasarkan blok di frame yang sama atau interprediction P dan B frame, yaitu prediksi berdasarkan frame sebelumnya atau sesudahnya. Selanjutnya dilakukan entropy coding, yaitu menggunakan metode seperti CABAC atau CAVLC untuk mengkodekan data menjadi bit stream yang bisa dikirimkan melalui jaringan. Nah, metode kompresi ini tuh masih lossless. Untuk output bitstream-nya itu selanjutnya proses akan dilanjutkan dengan output bitstream yang di mana dia siap dikirim untuk melakukan live streaming melalui jaringan. Nah, apa sih perbedaan open loop dan closed loop video encoding? Open loop encoding itu adalah proses kompresi video tanpa menggunakan umpan balik dari hasil rekonstruksi atau hasil decode. Encoder hanya menggunakan data asli, misalnya frame sebelumnya untuk memprediksi frame berikutnya. Nah, untuk closed loop encoding itu adalah proses kompresi video yang menggunakan hasil rekonstruksi file frame sebelumnya yang sudah dikodekan oleh encoder sebagai acuan untuk prediksi frame berikutnya. Di sini ada empat aspek yang berbeda juga. Yang pertama itu ada di proses. Di open loop itu encoder itu hanya menggunakan data asli dari apa yang ada. Nah, di closed loop itu encoder itu menggunakan reconstructed frame di frame sebelumnya. Untuk umpan baliknya sendiri di open loop itu nggak ada feedback dari hasil rekonstruksi, sedangkan di closed loop itu ada loop, hasil dikodekan lalu dipakai lagi di frame berikutnya dan dipakai lagi di frame berikutnya. Gitu terus. Nah, untuk aspeknya itu selanjutnya dari kelebihan. Di open loop itu simpel dan cepat. Kelebihan dari closed loop adalah akurat dan konsisten. Untuk kekurangannya sendiri, open loop itu masih kurang akurat dan rawan dari drift. Nah, closed loop itu memiliki kekurangan yaitu lebih kompleks secara komputasi. Relevansinya apa sih di kasus tadi? H.264 menggunakan closed loop encoding untuk memastikan prediksi antar frame atau interframe konsisten dengan apa yang dilihat oleh decoder penonton. Nah, untuk redundansi temporal dalam kompresi video, redundansi temporal sendiri itu adalah informasi berulang antar frame. Misalnya latar belakang yang tetap di setiap framenya. Nah, gimana sih cara memanfaatkan redundansi temporal ini? Encoder membandingkan frame saat ini dengan frame sebelumnya. Jika bagian frame tidak berubah, contoh lapangan futsal, encoder tidak menyimpan ulang pixel tersebut. Ini hanya menyimpan vektor gerak. Ini disebut motion estimation dan motion compensation. Nah, redundansi temporal ini termasuk dalam redundansi yang interpixel. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya itu ketika ada pemain futsal bergerak, itu kan backgroundnya bakal lapangan terus tuh. Nah, daripada dia berat untuk mengkodekan lapangan, kenapa nggak bagian tubuhnya pemain yang dikodekan ulang latar belakangnya tetap diprediksi dari frame-frame sebelumnya. Dan itu akan diulang terus sampai backgroundnya berubah. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai struktur group of picture atau GOP dan peran dari frame itu sendiri. Struktur GOP itu sendiri adalah struktur urutan frame dalam kompresi video seperti H.264 ataupun MPEG-2 yang digunakan untuk mengelola kompresi dengan efisien. GOP terdiri dari kombinasi beberapa jenis frame, iframe, pframe, dan bframe. Contoh urutan GOP, contoh GOP12 adalah IBB, PBB, PBB, PBB. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya juga. Untuk jenis-jenis frame-nya sendiri ada I, yaitu fungsinya ada intraframe independen dasar GOP. Ukuran datanya itu besar, untuk kecepatan decode-nya itu cepat juga. Untuk jenis frame selanjutnya ada P, yaitu prediksi dari I atau P sebelumnya. Ukuran datanya itu sedang, kecepatan decode itu sedang. Selanjutnya ada B, yaitu prediksi dari I dan P secara dua arah. Ukuran datanya itu kecil, kecepatan decode-nya tapi lambat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu kompresi audio. Untuk soal ini, soalnya adalah lakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu yang pertama,
Pilih satu file audio format WAV berdurasi 10 sampai 30 detik. Dan yang kedua, kompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python. Yang ketiga, bandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Nah, untuk sebelum lanjut ke penjelasan, kita akan menjelaskan dulu apa itu WAV dan MP3. WAV adalah kualitas maksimal dari suatu audio. Ini adalah audio mentah tanpa kompresi dan ukurannya besar. Jadi buat gambaran kasarnya, WAV itu kayak audio yang belum pernah diapa-apain, masih audio fresh dan masih kayak suaranya masih jernih gitu. Nah, untuk MP3 sendiri, MP3 adalah bentuk efisiensi dari audio. Ini adalah audio yang sudah dikompresi dengan cerdas dan ukurannya kecil. Nah, MP3 ini biasanya dipakai dibuat lagu-lagu gitu buat disimpan di HP. Nah, apa sih fungsinya dari MP3 ini? MP3 dipasang ke lagu itu fungsinya biar kita nggak spend memori banyak buat menyimpan satu lagu. Instead of kita bakal nyimpan lagu dengan kualitas yang agak diturunin dikit, yang sangat tidak berpengaruh di telinga kita. Nah, ini untuk kode yang digunakan. eh untuk lengkapnya kita bisa langsung lihat di VS Code-nya saya aja. Untuk import, kita akan melakukan import PyDub, Matplotlib, dan scpy.io. Kita akan melakukan import WAV file. Untuk step pertama yaitu kita akan load WAV dan convertnya menjadi MP3. Di sini kita menggunakan test.wav dan kita akan mengubahnya menjadi compress.mp3. Nah, kita akan menyimpan MP3 ke WAV lagi agar bisa dianalisis dengan scipy. Nah, untuk step 2 ini kita akan membandingkan ukuran file di kompres MP3 dan test.wav. Dan yang step 3 kita akan memvisualisasikan sinyal waktu dan spektrum frekuensi. Di sini kita bisa lihat ukuran file asli dari WAV itu berada di 7 megabyte atau di 7312 kilobyte. Dan ukuran file kompresi MP3 berada di 407,29 kilobyte atau 0,4 megabyte. Di sini kita bisa melihat perbedaan hasil filenya itu cukup jauh dibandingkan WAV-nya. Di sini bisa hampir 20 kali lipat. Nah, untuk plotting audionya, kita pertama di sini kita bisa melihat waveform dari original WAV dan frekuensi spektrum dari original WAV. Di sini kita juga bisa melihat kompres MP3 as a WAV dan kompres MP3 as a WAV juga. Di sini kita bisa melihat waveform dan frekuensi spektrumnya. Nah, apa sih yang bisa kita dapetin dari sini? Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oh, sebelum itu kita akan mendengarkan perbedaan suaranya terlebih dahulu. Seperti ini perbedaannya. Tidak jauh terdengar berbeda, bukan? Oke, kita akan lanjut di slide ini. Nah, untuk perbandingan hasil sendiri ini, ada hasil asli dan hasil yang kompres. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di hasil yang asli ini, dia frekuensinya menurun secara merata. Sedangkan di kompres ini, terdapat penurunan secara drastis di 18.000 Hz. Di sini, di sini menandakan apa? Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk perbedaan ukuran tadi kita sudah bahas, dia memiliki hasil yang cukup berbeda jauh. Nah, kesimpulannya adalah perbandingan spektrum frekuensi pada grafik itu menunjukkan bahwa original WAV memiliki spektrum frekuensi terisi dari kiri ke kanan, terus semuanya sampai ujung sekitar 22.000 Hz atau 22.000 kHz. 22 kHz. Ini menunjukkan file asli memiliki informasi audio di seluruh rentang frekuensi. Teman-teman bisa lihat di sini, dia memiliki banyak sekali, dia memiliki frekuensi spektrum yang cukup stabil menurun. Untuk kompres MP3, yang gambar satunya, spektrum tiba-tiba terpotong atau jatuh secara drastis di sekitar angka 18.000 Hz atau 18 kHz. Setelah itu, garis menjadi datar sempurna di level 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia mengalami sebuah penurunan yang cukup drastis di bagian sininya. Lalu dia akan stabil di angka yang mendekati 0. Nah, itu menandakan apa sih? Nah, titik tebing atau cut off ini adalah bukti visual dari data audio yang dibuang oleh algoritma kompresi MP3. Untuk menghemat ukuran file, kompresor itu memutuskan bahwa frekuensi di atas 18 kHz di kondisi yang tadi tidak terlalu penting bagi pendengaran manusia dan bisa dihilangkan. Makanya uh, ukuran dari filenya juga menurun. Nah, untuk perbandingan bentuk gelombangnya, kita bisa melihat bentuk gelombang waveform antara file asli dan file terkompresi terlihat sangat mirip. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini tuh perbandingan kedua gelombang tidak memiliki perbedaan yang cukup terlihat lah di ketinggian dan itunya, puncak dan lembahnya. Ini juga hasil yang diharapkan yang menunjukkan bahwa meskipun detail frekuensi yang tinggi hilang, bentuk dasar dari suara itu tetap dipertahankan oleh MP3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu watermarking. Nah, soal di sini itu kita harus mensimulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spektrum dengan menggunakan seed, bulan, dan tanggal kelahiran Anda. Bobot weight watermarking yang digunakan silakan variasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. A. Tampilkan grafik sebelum dan sudah ada watermarking. Yang kedua, mainkan suara sebelum dan sudah watermarking. Dan yang C. Jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan jelaskan dulu nih apa itu watermarking. Watermarking audio adalah proses menyisipkan informasi atau data watermark ke dalam sinyal audio lain atau sinyal host secara tersembunyi. Tujuannya bisa untuk perlindungan hak cipta, autentikasi, ataupun pelacakan. Nah, untuk tekniknya sendiri kita akan memakai teknik spread spectrum yang akan digunakan bekerja dengan menyebarkan energi sinyal watermark ke dalam spektrum frekuensi yang lebih lebar, membuatnya terdengar seperti noise atau desis acak yang berlevel rendah. Teknik ini cukup tangguh karena watermark itu tidak terkonsentrasi pada satu frekuensi yang mudah dihilangkan. Nah, ini untuk kode simulasi yang saya gunakan, bisa langsung saya demokan lagi di Python. Untuk watermark.py ini, kita akan melakukan konfigurasi awal, di mana sample rate, frekuensi, dan durasi akan kita tentukan berdasarkan soal. Dan watermark sheet-nya, karena saya lahir di 6 Oktober, saya akan menaruh bulan terlebih dahulu baru tanggal, yaitu 106. Untuk variasi bobot, saya menggunakan tiga variasi, 0,01, 0,01, dan 0,1. Ada alasannya kenapa saya menggunakan tiga variasi tersebut. Nah, untuk langkah pertama yaitu ada pembuatan sinyal asli, yaitu host. Di sini kita akan menggunakan list clean space untuk membuat sinyal aslinya, dan kita akan lanjutkan untuk dengan pembuatan watermark, yaitu space spectrumnya. Nah, setelah kita memasang watermark pada sinyal asli kita akan melakukan proses embedding watermark. Di sini bisa kita langsung run aja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat grafik pada sinyal asli 440 Hz dan sinyal terwatermarking di bobot 0,001, dia tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan di kedua gelombangnya. Sedangkan pada saat di bobot 0,01, dia sudah mulai memiliki gerigi sedikit nih di gelombang di gelombangnya, yang menandakan dia sudah mulai terasa adanya watermarking. Nah, untuk sinyal terwatermarking di bobot 0,1, gelombang sudah mulai hancur dan mulai tidak terlihat seperti gelombang, lebih terlihat seperti gunung dan lembah. Ini menandakan bahwa watermarking sudah sangat-sangat terdengar dan berpotensi untuk merusak suara aslinya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita udah bisa melihat bahwa eh, hasil teksi watermark di korelasinya, teman-teman udah bisa melihat korelasinya juga di sini. Dan untuk suaranya bisa coba kita langsung dengarkan saja. Ini adalah suara yang belum di watermarking. Nah, ini untuk suara yang udah kita watermarking dengan 0,001. Jika teman-teman mendengarkan, itu sudah mulai terdengar sedikit desisan, walaupun tidak terdengar secara langsung di telinga kita. Jadi watermarking masih tertimpa dengan suara aslinya. Di sini kita akan mendengarkan yang di watermark dengan 0,01. Nah, di sini suara desis sudah mulai terdengar lebih jelas daripada 0,001. Dan di sini ya, kita akan mendengarkan yang 0,1. Nah, di sini watermarking 0,01 itu udah mulai berpotensi untuk merusak suara aslinya, yang dimana watermarkingnya akan menutup suara suara original dari itunya, dari suara original. Nah, dari grafik yang dapatkan tadi, itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan, yaitu semakin rendah bobot yang digunakan, semakin tidak terdengar watermark tersebut atau suara kualitas audio itu bagus. Tapi semakin lemah pula suara watermarknya. Sebaliknya, semakin tinggi bobot yang digunakan, semakin kuat dan mudah deteksi watermark tersebut, tapi semakin terdengar gangguannya, yang dimana
kualitas audio jelas pasti menurun. Nah, untuk analisis per grafiknya, kita bisa melihat bahwa sinyal asli itu merupakan sinyal audio bersih sebelum ada perubahan apapun. Ini tuh adalah referensi dari sinyal eh, sinyal utama kita yang sebelum watermark. Nah, untuk sinyal setelah watermark yang bobot 0,001, watermark disisipkan sangat lemah. Tujuan dari bobot rendah ini adalah untuk mencapai impressibil- imperceptibility atau tidak terasa atau terdengar. Kualitas audio hampir tidak menurun, namun watermarknya mungkin lebih sulit untuk dideteksi atau lebih rentan hilang jika audio dikompresi terus-menerus. Jadi kayak dikompresi kayak 2, 3, atau 4 kali gitu, suara watermark bisa berpotensi untuk hilang. Nah, sinyal setelah watermarking bobot 0,01 merupakan one of the perfect. Kenapa? Karena kekuatan watermark dinaikkan 10 kali lipat dari 0,001. Menambah noise mulai sedikit mengubah bentuk sinyal asli. Suara yang dihasilkan mungkin akan memiliki sedikit, sedikit desis yang sangat samar jika didengarkan dengan sama. Teksi watermark ini soalnya jauh lebih mudah daripada yang berbobot 0,01 dan tidak berpotensi, nggak gampang hilang lah. Untuk sinyal setelah watermarking di bobot 0,1, kekuatan watermark ini sangat tinggi. Noise yang disisipkan secara signifikan mengubah bentuk sinyal asli. Nah, watermarking itu paling mudah deteksi dan paling kuat, nggak mungkin hilang terhadap serangan. Tapi dengan mengorbankan kualitas suara yang ditutup oleh watermark. Kita sudah mendengarkan suaranya tadi. Nah, untuk efek hasil deteksinya ini, dari hasil deteksi ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama yaitu sistem deteksi bekerja. Sistem berhasil membedakan sinyal yang tidak memiliki watermark, yang dimana skornya mendekati nol, dengan sinyal yang memiliki watermark, skor positif yang jelas. Nah, untuk pentingnya bobot atau weight ini, eksperimen ini menunjukkan bahwa kekuatan bobot watermark adalah faktor penentu keberhasilan deteksi. Bobot yang terlalu rendah seperti 0,01 membuat watermark tidak berguna karena tidak bisa deteksi. Nah, terdapat ada terdapat batas bawah pada sebuah watermarking. Di sini yang aku bilang 0,01 merupakan angka yang perfect untuk watermark. Nah, ada sebuah ambang batas kekuatan agar watermark bisa efektif. Nah, dalam kasus tadi, bobot 0,01 itu udah sangat cukup dan bagus untuk menghasilkan deteksi yang berhasil. Sementara untuk 0,1 menghasilkan deteksi yang sangat kuat yang berpotensi untuk menghancurkan suara aslinya. Singkatnya, hasil korelasi membuktikan bahwa semakin besar bobot watermark yang disisipkan, akan semakin tinggi skor korelasi yang dihasilkan dan semakin andal pula proses deteksinya, namun dengan resiko pengurangan kualitas suara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.